Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kalau kita bicara soal Israel Palestina, ceritanya seringkali simpang siur. Perdebatan di TV atau di podcast YouTube seringkali hanya melempar istilah sejarah rumit dan tanggal-tanggal yang membingungkan yang justru mengaburkan inti persoalan. Tapi kalau kita coba tarik satu benang merah, sebetulnya ada sebuah alur narasi yang sangat jelas. Cerita ini sejatinya tidak dimulai dari kebencian mengakar antar agama. Ini berangkat dari sebuah klaim historis yang dianut gerakan Zionis yang berakar pada narasi teologis ribuan tahun lalu, yaitu kisah Nabi Musa memimpin Bani Israel ke tanah yang dijanjikan. Kisah dalam perjanjian lama inilah yang kemudian menjadi basis ideologis proyek politik Zionis modern. Namun masalahnya mimpi itu hendak diwujudkan di sebuah negeri yang tidak kosong. Wilayah itu bernama Palestina, sebuah negeri yang hidup dihuni oleh masyarakat Arab, Muslim, dan Kristen yang telah beranak pinak dan memiliki struktur sosialnya sendiri selama berabad-abad. Ada satu fakta sejarah yang sering luput dari diskusi sebelum tahun 1948. Wilayah ini berada di bawah administrasi mandat Britania. Bahkan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memegang paspor Palestina untuk melakukan perjalanan internasional. Meskipun paspor itu dikeluarkan oleh otoritas Inggris, ini membuktikan bahwa Palestina adalah sebuah entitas politik dan administratif yang diakui secara internasional sebelum Israel berdiri. Ambisi Zionis untuk mewujudkan tanah yang dijanjikan ini yang jadi titik mula konflik perebutan tanah dan kedaulatan. Titik baliknya terjadi ketika PBB mengeluarkan resolusi 181 pada tahun 1947 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Arab dan satu untuk Yahudi. Namun rencananya tidak pernah sepenuhnya terwujud. Ketegangan yang memuncak akhirnya memicu perang pada tahun 1948 yang oleh bangsa Palestina dikenal sebagai Nakba, yang hasilnya membuat Israel menguasai wilayah yang jauh lebih luas daripada yang diusulkan PBB. Ini adalah awal dari ekspansi brutal yang terus berlanjut hingga puncaknya pada perang 1967 ketika Israel menduduki tepi barat, Yerusalem, timur, dan jalur Gaza. Sejak saat itu, melalui pembangunan pemukiman yang masif, Israel secara sistematis mengubah demografi dan geografi di tanah pendudukan. Tindakan ini jelas melanggar batas-batas yang bahkan pernah diusulkan oleh komunitas internasional sekelas PBB. Pertanyaannya, kenapa aturan main itu seolah tidak berlaku untuk Israel? Jawabannya ada pada pelindung kuat di belakangnya, Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak lama bertujuan mencegah munculnya kekuatan regional dominan di Timur Tengah yang dapat menentang kepentingannya. Negara-negara seperti Iran, Irak, Suriah, dan Mesir dipandang berpotensi menggoyahkan pengaruh Amerika di wilayah kaya minyak itu. Dalam konteks itu, Amerika memandang Israel sebagai aset proksi yang paling bisa diandalkan di Timur Tengah. Dengan dukungan finansial, militer, dan diplomatik, Amerika dapat melindungi kepentingannya lewat Israel untuk menekan kekuatan regional lain di sana. Ini bisa dilihat bagaimana Israel memainkan peran di Irak agar AS membubarkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap penentang utama AS di kawasan Timur Tengah. Dan hal yang sama ingin dimainkan Israel terhadap Iran hari ini. Setiap kali PBB mencoba bersikap keras, Amerika selalu siap pasang badan dengan hak vetonya dan menjadi tameng yang membuat Israel kebal dari tekanan dunia. Faktor kunci persoalan obsesi Zionisme ini juga terletak pada sifat dan ideologi dasar negara Israel itu sendiri. Dengan mendefinisikan dirinya sebagai negara Yahudi, Israel secara absolut menciptakan sebuah hierarki kewarganegaraan, yaitu Yahudi sebagai warga negara kelas 1,
dan non-Yahudi sebagai warga kelas 2. Prinsip ini bertentangan dengan gagasan negara-negara bangsa modern yang demokratis yang seharusnya menjamin kesetaraan mutlak bagi semua warganya di hadapan hukum. Dogma ini turut menjadi bahan bakar konflik yang tak berkesudahan karena pondasinya bukanlah kesetaraan untuk semua, melainkan keistimewaan untuk satu kelompok. Oleh karena itu, solusi sejati tidak akan pernah ditemukan dalam perdebatan tentang siapa yang memulai atau siapa yang berhak atas tanah siapa, melainkan pada kemauan untuk menegakkan hukum internasional, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan yang paling mendasar bagi seluruh umat manusia. Namun di sini letak tantangan terbesarnya. Tatanan internasional yang ada saat ini seperti PBB seringkali dianggap tidak lagi netral. Lembaga internasional itu dituding telah terkooptasi oleh kepentingan ideologi dan geopolitik negara besar seperti Amerika. Akibatnya muncullah sinisme dan trust isu publik global. Menghadapi kenyataan ini, Indonesia tidak bisa hanya bersikap sebagai penonton yang pasif. Amanat konstitusi untuk ikut dalam perdamaian dunia harus diterjemahkan sebagai upaya membangun kapasitas nasional, memperkuat ekonomi, memajukan teknologi, dan menyatukan masyarakat. Karena pada akhirnya kemampuan sebuah bangsa untuk memperjuangkan perdamaian bagi bangsa lain harus berbanding lurus dengan kekuatan dan kedaulatan bangsa itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.